Halo semua, balik lagi di Todopedia dan kali ini kita bakalan bahas saham-saham dari sektor menara telekomunikasi atau tower telco. Ada saham TOWR, ada Tebik, dan ada saham MTEL. Kita bakalan bahas ya gimana model bisnis dari tower telco, gimana kinerja dari mereka bertiga, dan berapa harga wajarnya. Tapi sebelum kita mulai, gue mau ngingetin kalian buat subscribe dan tekan lonceng notifikasi. Dan kalau kalian suka sama kontennya, kalian bisa kasih donasi super thanks supaya bisa bantu channel ini untuk terus tumbuh. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, oke, pertama kita bahas dulu gimana sih model bisnis dari perusahaan menara telekomunikasi atau tower telco. Jadi di bisnis tower telco ini, perusahaan itu ngebangun atau akuisisi menara, terus kemudian menara-menara ini mereka sewain ke tenan atau penyewa. Nah, penyewanya ini tuh perusahaan-perusahaan penyedia layanan internet atau internet provider. Nah, terus gimana sih caranya bisnis tower telco ini bisa tumbuh? Nah, jadi ada dua cara utama untuk numbuhin bisnis tower telco. Yang pertama itu adalah dengan perbanyak menara. Jadi emiten itu ngebangun menara baru atau akuisisi menara baru. Dan yang kedua itu emiten nyewain menaranya ke lebih banyak penyewa. Jadi per menaranya itu penyewa atau tenannya itu jadi makin banyak. Terus apa aja sih kelebihan sama kekurangannya bisnis tower telco? Kita bahas dulu kelebihannya. Jadi bisnis tower telco ini bisnis yang high profit margin dan high return on equity. Kenapa? Karena di bisnis ini, satu menara itu kan bisa disewa berkali-kali dan bertahun-tahun, dan penyewanya juga bisa bertambah dan bisa perpanjang kontrak sewa. Jadi praktis, bisnis tower telco ini nggak butuh biaya operasional yang besar untuk bisa hasilin pendapatan dan laba. Selain itu, prospek bisnisnya tower telco ini juga masih bagus seiring dengan perkembangan teknologi dan perkembangan jaringan internet, di mana ini ngebuat permintaan akan internet masih akan terus naik ke depannya, dan tentunya itu juga ngebuat permintaan akan menara telekomunikasi juga akan ikutan naik juga. Nah, tapi kekurangan dari bisnis tower telco ini adalah bisnis ini butuh modal yang gede di awal atau istilahnya itu capital intensive. Jadi di fase awal bisnis tower telco, dia ini butuh biaya untuk ngebangun menara baru atau akuisisi menara dari perusahaan lain. Dan itu makan biaya yang gede. Jadi mungkin banget kalau perusahaan tower telco yang masih dalam fase awal, dia itu bisa cetak laba yang gede, labanya juga terus bertumbuh, tapi cash flow-nya itu negatif karena dia harus keluarin biaya capital expenditure atau belanja modal yang gede buat ngebangun atau akuisisi menara. Dan karena itu juga, bisnis tower telco ini biasanya punya utang yang cenderung besar ya, karena ya memang mereka butuh dana yang gede untuk ngebangun atau akuisisi menara. Jadi biasanya emiten-emiten tower telco ini ngambil pinjaman yang jumlahnya lumayan besar dari bank. Sekarang kita lihat kinerjanya mereka bertiga. Dari segi total menara, kita bisa lihat di sini kalau MTEL ini yang punya menara yang paling banyak dan juga pertumbuhan jumlah menaranya yang paling pesat. Disusul sama TOWR kedua paling banyak dan Tebik itu yang paling sedikit. TOWR ini sampai tahun 2021 dia sebenarnya punya menara yang paling banyak. Tapi di tahun 2022 MTEL jumlah menaranya ini bisa ngalahin TOWR. Nah, MTEL ini emang yang punya jumlah menara yang paling banyak. Tapi ternyata kalau kita lihat dari segi tenancy ratio, justru ini Tebik yang paling besar di 1,89. Disusul sama TOWR 1,81 dan MTEL ini yang tenancy rasionya paling kecil cuma 1,5. Nah, apa sih tenancy ratio? Nah, jadi tenancy ratio itu adalah berapa rata-rata jumlah penyewa atau tenan untuk setiap menaranya si emiten. Nah, jadi kalau misalnya tadi Tebik punya tenancy ratio 1,89, artinya setiap satu menaranya Tebik itu disewain ke rata-rata 1,89 penyewa. Nah, tenancy ratio ini makin gede makin bagus, karena makin tinggi tenancy ratio artinya per menaranya itu jumlah penyewanya makin banyak, dan itu bisa nambah revenue. Balik lagi ke sini, jadi meskipun MTEL ini menaranya paling banyak, tapi karena tenancy rasionya cuma 1,5, kalah dari TOWR sama Tebik yang ada di 1,8, ini ngebuat revenue MTEL, kita bisa lihat di sini ya, ini revenue-nya kalah sama revenue-nya TOWR. Jadi TOWR ini jumlah menaranya memang kalah dari MTEL, tapi karena tenancy rasionya TOWR itu lebih tinggi dari MTEL, ini ngebuat revenue-nya bisa lebih besar. Sedangkan untuk Tebik, dia ini punya tenancy rasio yang paling gede, tapi karena jumlah menaranya kalah sama TOWR sama MTEL, itu ngebuat revenue-nya justru yang paling kecil dari mereka bertiga.
Masih bicara soal revenue, ini TOR punya tingkat pertumbuhan revenue yang paling besar dengan rata-rata 14,4% per tahun, disusul MTEL kedua paling besar 12,4% per tahun, dan Tebik yang paling kecil pertumbuhannya cuma rata-rata 8,5%. Cuma kalau kita perhatiin dengan seksama, ini tren pertumbuhan revenue dari mereka bertiga, ini tiga-tiganya cukup konsisten pertumbuhannya dari tahun ke tahun. Yang mana ini gambaran kalau bisnis tower telco ini bisnis yang bisa tumbuh secara konsisten dan bisnisnya cenderung tahan banting dari gejolak ekonomi. Nah, pertumbuhan revenue yang bagus dari tiga emiten ini ternyata juga diikutin sama pertumbuhan operating profit sama net profit yang cukup bagus juga. Jadi ini pertanda yang bagus buat TOER, Tebik maupun MTEL. Dan ini trennya juga bisa dibilang cukup bagus ya, cukup konsisten pertumbuhannya meskipun ada sedikit naik turunnya. Tapi untuk operating profit sama net profit, ini MTEL yang pertumbuhan labanya yang paling kenceng dari ketiganya. Nah, ini ditambah dengan fakta kalau MTEL ini baru tahun lalu IPO, ini jadi gambaran yang jelas kalau untuk beberapa tahun ke depan, ini MTEL yang potensi pertumbuhannya itu bakal yang paling kenceng dari ketiganya. Next, kita lihat profit margin mereka bertiga. Di sini operating profit margin dari mereka bertiga ini gede banget dengan Tebik yang paling tinggi. Nah, kayak yang tadi udah gue bilang, kalau perusahaan tower telco ini perusahaan yang model bisnisnya itu cukup hemat beban operasional karena satu menara itu bisa disewain berkali-kali dan bertahun-tahun untuk terus-menerus hasilin pendapatan. Terus dari segi net profit margin ini juga cukup bagus, tapi kalau kita perhatiin ini operating profit margin sama net profit marginnya selisihnya cukup jauh. Nah, penyebabnya ini karena mereka bertiga ini punya utang berbunga atau debt yang cenderung tinggi. Dan itu kelihatan di sini ya, kita bisa lihat di sini kalau debt to equity ratio mereka itu rata-rata tinggi-tinggi. Nah, itu ngebuat beban bunga pinjaman dari mereka bertiga itu tiap tahun juga jadinya tinggi, makanya net profitnya bisa jauh di bawah operating profit. Nah, untuk MTEL ini rasio utangnya cukup kecil, makanya kita lihat di sini selisih antara operating profit sama net profit marginnya ini nggak terlalu gede kalau dibandingin sama TOR sama Tebik, dan ini bagus. Oke, kita udah lihat marginnya, sekarang kita mau lihat gimana sih kemampuan profitability mereka bertiga. Nah, kita bisa lihat di sini, dari mereka bertiga, ini TOER yang return on equity-nya paling tinggi ada di 20%-an. Yang kedua itu Tebik di sekitaran belasan persen, dan MTEL ini ternyata di bawah 10% alias single digit. Untuk TOER sama Tebik ini bagus ya, tapi untuk MTEL ini profitability-nya ternyata jelek banget. Nah, kenapa MTEL ini bisa kecil ROE-nya? Kalau menurut gua salah satu penyebabnya itu karena kalau kita lihat lagi di sini, ini marginnya yang paling kecil dari ketiganya. Artinya MTEL ini yang paling boros pengeluaran. Ini wajar sebetulnya ya, karena kan MTEL ini masih dalam fase ngembangin bisnisnya, masih dalam fase growth. Makanya butuh lebih banyak pengeluaran. Sedangkan TOER sama Tebik bisa dibilang udah jadi perusahaan yang termasuk cukup stabil, cukup mature, makanya nggak butuh pengeluaran yang terlalu gede. Jadi overall untuk profitability dari segi return on equity, ini TOER yang punya profitability yang paling bagus dari ketiganya. Oke, kita udah bahas profit, next kita bakalan bahas gimana sih kondisi cash flow dari mereka bertiga. Di sini kita bisa lihat kalau operating cash flow dari mereka bertiga ini selalu positif dari beberapa tahun terakhir dan trennya juga terus tumbuh dengan MTEL yang pertumbuhannya paling kencang. Nah, ini bagus ya, artinya mereka bertiga ini bukan cuma bisa cetak laba aja, tapi juga bisa hasilin uang kas masuk dari kegiatan operasionalnya. Sedangkan untuk free cash flow, untuk TOER ini free cash flow-nya hampir selalu positif dari beberapa tahun terakhir dan tren pertumbuhannya juga cukup bagus. Untuk Tebik ini juga hampir selalu positif tapi trennya cenderung turun. Sedangkan untuk MTEL ini malah free cash flow-nya selalu negatif. Jadi MTEL ini meskipun labanya positif tapi dia bisa dibilang masih bakar duit. Nah, kenapa free cash flow-nya bisa negatif? Itu karena MTEL ini ngeluarin capital expenditure atau anggaran belanja modal yang gede, lebih gede dari operating cash flow-nya untuk ngembangin bisnis, terutama ngebangun menara baru ataupun akuisisi menara. Jadi MTEL ini terus-terusan keluar duit banyak untuk bangun sama akuisisi menara, dan itu kelihatan dari jumlah menaranya yang tumbuhnya pesat banget. Nah, ini kayak yang tadi di awal kita udah bahas ya, kalau bisnis menara telco ini bisnis yang butuh banyak modal investasi di fase awal untuk ngebangun menara baru dan akuisisi menara lain. Overall dari ketiganya, TOER ini yang punya tren pertumbuhan yang paling stabil dan profitability yang paling bagus dari segi return on equity. Untuk Tebik dia punya tenancy ratio yang paling tinggi dan profit marginnya yang paling bagus. Sedangkan MTEL ini yang punya tingkat pertumbuhannya yang paling kencang dan rasio utangnya juga yang paling bagus. Nah, dari mereka bertiga, kalau dari segi kinerja fundamental, tanpa ngelihat valuasi, menurut gua TOER ini yang fundamentalnya paling bagus. Nah, tapi kita tetap harus ngelihat valuasinya dan kita tetap harus hitung harga wajarnya.
Dan di video ini kita akan pakai metode namanya discounted earnings. Dimana metode ini sama kayak discounted cash flow yang udah sering banget kita bahas di beberapa video sebelumnya. Tapi untuk discounted earnings ini kita pakai earnings atau net profit atau laba bersih dan bukan free cash flow. Kenapa bukan free cash flow? Karena tadi kita udah lihat ya kalau MTEL ini free cash flow-nya negatif. Jadi untuk valuasi 3 saham ini kita nggak bisa pakai discounted cash flow. Makanya kita pakai discounted earnings. Oke, jadi kita ke step pertama dari metode discounted earnings, yaitu tentuin asumsi growth atau asumsi pertumbuhan laba buat kedepannya. Mereka bertiga sebagai perusahaan menara telco ini punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus buat kedepannya. Dan untuk TOWR sama Tebik ini kita asumsiin aja pertumbuhan labanya itu ada di kisaran ya katakanlah 8% per tahun. Ini menurut gue growth yang cukup realistis. Sedangkan untuk MTEL ini karena dia punya potensi pertumbuhan yang lebih gede, kita pakai asumsi growth di sekitaran katakanlah 12% per tahun. Next, anggaplah kita mau investasi dengan time frame 10 tahun. Kita perlu buat asumsi price to earning di tahun ke-10 nanti pas kita mau jual sahamnya. Nah, price to earning atau PE ini secara jangka panjang bergantung sama tingkat pertumbuhan. Makin kencang pertumbuhannya, makin premium PE-nya. Nah, untuk TOWR sama Tebik dengan growth yang moderat ya di 8%, nggak tinggi-tinggi banget tapi juga nggak rendah, kita asumsiin price to earning yang moderat juga buat mereka. Let's say 15 kali valuasi price to earning. Untuk MTEL, karena kita pakai asumsi pertumbuhan yang lebih tinggi, kita juga mau pakai PE yang lebih tinggi juga. Kita pakai asumsi PE untuk MTEL ini katakanlah di 20 kali. Terakhir, untuk return investasi dari saham TOWR, Tebik sama MTEL, di video kali ini kita mau pakai return 14% per tahun. Kenapa 14%? Karena kalau kita investasi di saham individual, tentu kita mau ngalahin returnnya IHSG yang ada di 11%-an. Nah, karena saham individual ini potensi resikonya lebih tinggi daripada indeks gitu ya, kita pun mau return yang lebih tinggi juga. Makanya kalau indeks returnnya sekitaran 11% per tahun, kita mau lebih tinggi dan kita pakai 14% per tahun. Nah, dengan asumsi ini, kita dapat ya harga wajarnya mereka bertiga untuk TOWR ini ada di 1055, Tebik di 1076, dan MTEL di 593. Jadi dari antara TOWR, Tebik, sama MTEL, ini saham TOWR yang di harga sekarang nih di tanggal 15 Oktober 2023, ini lagi under value. Sedangkan untuk MTEL ini harganya sedikit over value dan untuk Tebik ini udah terlalu kemahalan dari harga wajarnya. Jadi dari sini kita bisa tarik kesimpulan kalau dari mereka bertiga antara TOWR, Tebik, sama MTEL ini saham TOWR yang paling menarik untuk investasi jangka panjang karena kinerjanya yang paling stabil dan valuasinya juga yang lagi under value. Oke, jadi sekian dulu saham TOWR, Tebik, sama MTEL, saham menara telco. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like, jangan lupa juga share ke teman kalian, dan kalau kalian suka banget sama konten ini, kalian bisa banget kasih donasi super thanks supaya bisa ngebantu channel ini supaya terus tumbuh. Disclaimer ya, ini bukan perintah atau ajakan untuk jual beli, tapi cuman analisa saham aja. Keputusan 100% balik lagi ke tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke, gua pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.